Dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya mau undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Ini ibadah raya pertama kita di tahun 2026. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wah, kita boleh sapa kiri karena kita ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semua karena penyertaan Tuhan bagi setiap kita, amin. Kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Di pagi hari ini Bapak Ibu kita mau naikkan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami begitu mengucap syukur Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan tubuh kami yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami boleh datang ke dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Kami mau pakai waktu kami untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah kami yang sungguh baik Tuhan. Ini sembah kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapakku datang dan menyerah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Panggil Immanuel, panggil dia lebih lagi Bapak Ibu. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu lebih lagi Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk terima kasih kami bahwa kami sudah melalui tahun 2025 dan kami sudah mulai melangkah menuju tahun 2026 bersama-Mu Tuhan. Satu yang kami mau katakan, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Mari katakan terima kasih. Mari sembah Dia lebih lagi Bapak Ibu. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Oh, Kau sungguh baik. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Sebab Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau Allah kami yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Di ibadah kami yang pertama di tahun 2026 ini kami mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu lebih lagi. Ini sembah kami Tuhan.
kami hanya daripada Engkau. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber perlindungan kami. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Sebab di dalam Engkau bahagia kami penuh Tuhan Yesus. Kami mau ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mari beri tepuk tangan yang terbaik. Kami mau katakan terima kasih Kau Allah yang menyertai kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Di dalam gelap ku takkan gentar. Ku melangkah teguh di dalam janji. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan, ku takkan takut, Kau sertaku. Menghibur aku di dalam gelap ku takkan gentar. Ku melangkah teguh di dalam janji-Mu setia. Ku takkan takut, Kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Di dalam gelap ku takkan gentar. Ku melangkah teguh di dalam janji. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, ku takkan takut, Kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Di dalam gelap ku takkan gentar. Ku melangkah teguh di dalam janji-Mu setia. Kau Yesus Tuhan, Kau pernah ikat janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, Kau pernah ikat janji-Mu, Kau pasti genapi. Kau pasti genapi. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu, kita boleh tos kanan kiri kita ucapkan, mari beri pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab ini pujian kami Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan. Mari puji Tuhan lebih semangat lagi, katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau layak, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Sebab segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan. Sekali lagi lebih antusias lagi, katakan di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Mari goyangkan tubuhmu, katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, sorak. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami yang sungguh luar biasa. Mau lebih antusias lagi di hadapan Tuhan, amin. Kita mau puji Tuhan lebih semangat lagi di hadapan Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia bunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota berminggu.
benteng bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Mari katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Engkau gunung batu kami Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Mari katakan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Sebab Engkau Tuhan kami yang sungguh baik Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami puji. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Mendengarkan pesan-Mu di minggu pertama tahun 2026 ini Bapa. Kami buka hati dan telinga kami Tuhan. Kami siap Tuhan bentuk, Tuhan tegur. Kami siap Tuhan ubahkan lebih lagi Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan, ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Sepanjang hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Benar Tuhan, sepanjang hidup kami, biarlah hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat 2026 Tuhan, kami boleh masuk Tuhan. Lebih lagi kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu Kristus Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap tata kami, sehingga kami dapat satu rema yang baru di keseharian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang siap katakan, amin. Silakan duduk. Salam. Selamat tahun baru untuk kita semua ya, tahun 2026. Siapa yang usianya udah setengah abad ke atas? Udah lewat 50 tahun? Wah, berarti kita sefrekuensi ya. Luar biasa ini. Setengah usia saya di Katolik. Setengahnya lagi di GBI. Tahun ini tepat usia saya 56 tahun. Masih sama seperti yang dulu saudara ya. Seperti dulu saya tamat SMA dari Negeri 1 Bandung. Kayak gini persis. 165 cm, berat 48 kilo. Seperti Yesus dahulu sekarang dan selamanya tetap sama gitu saudara ya. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi seperti biasa karena saya dari divisi pengajaran Pusat Rayon 8. Jadi kalau saya khotbah di semua gereja sepanjang lebih 27 tahun, saya memang model pengajaran khotbahnya lebih ke pengajaran saudara. Jadi nanti sering interaktif. Jadi sebenarnya saya jarang berdiri di altar ini saudara. Bisa muter-muter sampai ke sana kemari begitu. Persis kayak lagi mengajar aja ya. Sama seperti khotbah di bukit. Ada judul perikop khotbah di bukit saudara ya? Ada ya? Loh kok bingung? Kalau di Alkitab ada tulisannya khotbah di bukit kan? Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, berbahagia begitu kan? Judul perikopnya adalah khotbah di atas bukit. Tapi begitu kita baca ayat pertama itu enggak sedang berkhotbah. Maka naiklah Yesus ke atas bukit dan mulai mengajar. Walaupun judul perikopnya adalah berkhotbah. Tapi enggak disebutkan dia mulai berkhotbah, tapi mulai mengajar. Kenapa harus mengajar? Karena ada perbedaan antara berkhotbah dan mengajar. Sangat jauh bedanya saudara. Tema gereja kita hari ini apa saudara? Amanat agung. Coba kita baca Matius 28 ayat 18 sampai 20.
sebelum kita masuk ke judul khotbah kita. Buat teman-teman yang mau materi khotbah saya, nanti minta ke Ibu Gembala ya. Dari sesi pertama sampai ini sesi keempat. Nanti siang sesi kelima. Jadi ada 5 materi khotbah, itu selalu saya kirim. Memang tidak pakai PPTP, semua gereja seperti itu. Silakan diminta ke admin atau Ibu Gembala. Saya memang siapkan materi itu supaya lebih detail bisa dilihat dan sekaligus juga mendengar langsung. Ya, jadi memang nggak ditampilkan supaya kita bisa interaktif langsung. Karena kalau saya ngajar bisa tahu saya dari depan sini wajah yang mengerti sama yang kurang mengerti, atau yang mau pingin cepat pulang sama enggak, dari sini kelihatan. Ya, yuk kita baca 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Lanjut. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah." Ini visi gereja kita tahun amanat agung. Sebelumnya apa saudara? Tahun 2025 apa? Tahun penuaian. Sebelumnya 2024 apa? Udah 2 tahun sih, udah agak lupa Bapak Pendeta ya. Soalnya banyak yang dipikirin. Itu bukan soalnya, itu jawabannya. Iya kan, kita sering kalau begitu udah terdesak, iya soalnya jalanan macet. Itu bukan soalnya, itu udah jawaban. Tahun 2023 tema gereja kita adalah bangkit dan jadilah pemenang. 2024 bangkit dan jadilah terang. 2025 tahun penuaian dan tahun 2026 adalah amanat agung. Ini sebenarnya berseri yang saling berkelanjutan. Kalau kita barusan baca itu pesan Tuhan Yesus kepada siapa saudara? Jadi yang barusan kita baca tadi. Tema amanat agung ini, pesan Yesus kepada siapa? Tatap mata saya. Yang barusan kita baca tadi, itu pesan siapa? Tuhan Yesus kepada siapa? Halo? Kepada siapa? Saya cari nafkah di kota Cikarang dari 98 sampai sekarang. Itu mengajar privat. Saya tidak digaji oleh gereja walaupun saya pendeta. Saya ngajar privat, saya dagang, cari nafkah sendiri, enggak ada dari gereja. Ya. Untuk murid privat selalu saya katakan bahwa 50% jawaban itu ada di soal. Jadi kalau ada orang bertanya, jawabannya langsung aja baca soalnya. Nanti ketahuan jawabannya di situ. Tinggal mikir 50%, langsung jadi 100. Jadi bisa masuk ITB, UI, UGM. Itu yang selalu saya ajar murid-murid privat untuk tes masuk perguruan tinggi, saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, mereka itu siapa? Ya? Wah, ini penting nih. Jadi kalau setiap kali kita baca, kita harus tahu itu siapa yang ngomong kepada siapa, di mana itu, dan pada saat apa itu. Ya, itu penting. Apalagi kita seorang divisi pengajaran. Itu antara Yesus dengan muridnya. Jadi kalau bukan murid, jangan. Kita merasa murid Tuhan Yesus tidak? Kalau enggak usah lakukan itu saudara. Itu hanya untuk murid. Kalau bukan murid enggak boleh saudara. Karena ada orang-orang di dunia ini dia mengaku dia mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus. Pertanyaannya dia mengikut. Sebatas mengikut. Ya saya anak Tuhan. Iya anak Tuhan. Tapi seringkali kita dengar perintah-perintah Tuhan Yesus tidak untuk anak Tuhan, tidak untuk pengikut, hanya untuk murid. Itu banyak sekali saudara. Kenapa ya?
Kok bisa dia lebih spesialkan ke murid daripada anaknya, daripada kepada pengikutnya? Itu kita bertanya, kok bisa ya? Kayaknya ada yang satu keliru di situ. Kenapa murid spesial banget sih? Apa bedanya dengan pengikut? Toh juga dia begitu datang ke satu tempat, ada 5.000 orang mengikut dia. Enggak dibilang 5.000 orang muridnya, enggak saudara. Berarti murid, pengikut, dan anak Tuhan itu beda jauh kelasnya. Anda di mana? Tuh, konteksnya pada waktu itu ada Yesus, ada murid. Tahu pada saat kejadian itu, yuk kita sekarang, 2026, ada murid, ada apa saudara? Ada murid, ada guru. Murid pasangannya guru, kalau hamba pasangannya tuan, atasan, tuan. Jadi hamba pasangannya bukan Tuhan, beda saudara. Jadi kalau sekarang ada murid, ada guru, kapan ketemuan? Ya pas belajar. Kapan itu? Tuh mulai bingung. Ya sesuai kelasnya Pak, kalau di SD jam sekian sampai sekian, kalau anak kuliah sekian sampai sekian. Artinya ada jadwal. Tahu tidak kejadian di situ? Ada Yesus, ada murid. Dia kapan ketemuan saudara? Yesus dengan murid kapan ketemuannya? Ya sesuai jadwal juga ya? Enggak saudara. Zaman itu kalau ada guru, ada murid, terus dia ketemuan. Jadi kemana guru, ke sana murid, terus aja begitu terus. Beda saudara. Hati-hati membaca teks Alkitab, jangan asal dibaca. Oh ternyata kalau ada Yesus, ada murid, sepanjang kemana Yesus, ya ke situ juga muridnya. Makanya murid tahu persis apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Saudara kayak gitu tidak? Kayak gitu tidak setiap detik Anda bersama Tuhan Yesus Anda? Kayak gitu tidak? Hati-hati baca konteks Alkitab. Itu antara Yesus yang adalah guru dengan muridnya, itu bareng terus. Beda dengan sekarang ada guru, ada murid sesuai jadwal. Bisa bedanya? Bisa ya? Jadi menurut Tuhan Yesus yang namanya murid, kalau setiap detik bersama dia, kalau tidak jangan ngaku murid. Gak bisa saudara. Karena pengajaran terbesar bukanlah banyaknya kata-kata, tapi teladan hidup. Pengajaran terdahsyat bukannya pintarnya berkata-kata, tapi teladan. Bagaimana dia bisa mengerti tentang Yesus Kristus kalau dia nggak bareng terus? Gak mungkin itu. Siapa yang jadwal doa pujian penyembahannya jalan terus? Siapa? Atau siapa yang punya jadwal doa pujian penyembahan? Jam berapa sampai jam berapa? Tahu tidak? Tuhan Yesus tidak butuh jadwal. Saya guru Kom 200 dan 300 selalu saya tekankan, tidak penting yang namanya jadwal. Kenapa? Karena jadwal itu terbatas. Jam sekian sampai jam sekian. Kom 200 dan Kom 300 tidak mengajarkan jadwal doa pujian penyembahan. Dia mengajarkan kehidupan doa pujian dan penyembahan. Beda jauh saudara. Jadi kalau kau selesai jadwal doa pujian penyembahanmu itu bagus. Tapi ketahuilah, setelah jadwalmu doa pujian penyembahan, lanjut terus. Sampai kapan saudara? Ini perlu Kom 200 dan 300 ini.
hambanya. Biar kita buka lagi ya. Tuhan butuh manusia-manusia yang dia menghidupi kehidupan doa pujian penyembahan. Bukan sebatas jadwal. Hati-hati. Ya, ini penting. Jadi dari sini kita tahu, oh ternyata amanat agung itu pesan buat murid-murid. Dan dia begitu yakin. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Yakin Tuhan Yesus, dia kasih perintah, maka menurut dia perintah itu pasti bisa dikerjakan oleh murid-muridnya. Kok bisa? Kok bisa Tuhan Yesus yakin kalau murid-murid itu bisa mengerjakan itu? Kalau enggak, pasti dia enggak kasih perintah itu, saudara. Betul? Kok bisa dia yakin? Ya karena dia Tuhan. Begitu kan? Maka ketika dia Tuhan, dia kasih perintah pasti bisa lah. Halo? Begitu? Hambanya? Walaupun dia Tuhan, dia tidak sembarangan memerintahkan. Kenapa? Karena dia Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang melengkapi. Bukan sebatas, ya aku Tuhan ya suka-sukaku. Enggak saudara. Kisah para Rasul 1 ayat 8 katakan apa? Ya kurang lebih kita belajar hari ini 100 ayat saudara ya. Siap-siap. Oh, yang bagian layar nih. Kita cepet-cepetan. Waktu saya cuma 40 menit. Amin ya. Biasanya saya minimal khotbah 50 menit satu SKS. Tapi nggak apa-apa 40 menit kita buat. Yuk 1, 2, 3 baca. Itu dia. Dia Tuhan yang menyediakan. Dia nggak sebatas perintah tapi nggak nyiapin. Dia perlengkapi dengan apa? Kuasa dari Roh Kudus. Makanya bisa saudara. Bisa. Siapa aja yang mau jadi murid Tuhan Yesus pasti bisa mengerjakan ini. Asal dia menerima kuasa dari Roh Kudus Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan semena-mena yang cuma bisa kasih perintah tapi nggak memperlengkapi, nggak nyiapin, nggak kayak gitu Tuhan Yesus. Dia siapin saudara. Nah dari sekarang kita tahu nih, oh ternyata Tuhan Yesus itu telah mengirim Roh Kudus di hati kita dan kuasa Roh Kudus itu ada di kita sekarang ini. Dan tujuannya untuk apa saudara? Untuk apa? Itu loh yang barusan dibaca. Untuk apa? Jadi ternyata setiap yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat cuma untuk jadi saksi Kristus. Enggak ada yang lebih, cuma itu aja. Jadi saksi Kristus. Jadi saksi itu seperti apa saudara? Halo? Udah ada yang pernah masuk persidangan? Jadi saksi itu kenapa dia jadi saksi? Karena karena dia melihat kejadian. Dia ada di tempat itu, dia ngomong. Dia lihat persis, kalau enggak jangan jadi saksi. Itu ngarang-ngarang namanya. Bagaimana kita bisa jadi saksi Kristus kalau kita tidak menghidupi Kristus? Gimana cara menghidupi Kristus? Wah ini belajar Kom 100 lagi kita. Galatia 2:20 katakan apa? 1, 2, 3. Oh belum. Kecepatannya. Galatia 2 ayat 20. Dimohon ditampilkan. 1, 2, 3. Gimana cara menghidupi Kristus? Bagaimana cara kita menghidupi Kristus? Gimana? Ya?
Itu ada di soal. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku sekarang nih. Jadi sekarang Kristus yang hidup di aku nih. Kemanapun aku, mau ke mall, mau ke kantor, mau ke gereja, mau ke pelayanan, mau bekerja, Kristus sedang hidup di aku ini sekarang nih. Gitu loh. Izinkan Kristus hidup di hati kita. Kayak begitu saudara. Jadi bukan sebatas asumsi ayah bu, enggak, izinkan Kristus hidup di kita. Kayak begitu. Nah ini tahun 2026, yuk kita benahi. Kita mulai izinkan Kristus yang hidup. Artinya mau-maunya Kristus aja yang kita kerjakan. Kalau enggak usah kerjakan gitu loh. Ya. Nah Tuhan bilang bahwa kita akan menjadikan murid-murid Kristus. Setiap orang yang kita ketemu, dimanapun kita berada, kita temui. Jadi itu dari Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung dunia. Ke bangsa-bangsa. Maksudnya itu berbicara di mana kau berada, ya kau menginjili di situ. Itu maksudnya saudara. Ya. Jangan sibuk kali kau sampai ke Samaria, sementara tetanggamu aja kau biarin. Sibuk kali nyumbang ke sana kemari ke ujung sana, sementara beda gang rumahnya aja nggak ditolongin. Sibuk kali khotbah di sini saudara. Sementara depan rumahnya ada minta-minta, sibuk kali dia. Banyak kali alasannya. Hati-hati saudara. Zaman sekarang banyak seperti itu. Terlihat manis rohani tapi kenyataannya enggak. Makanya kalau kau mau tahu seberapa hebatnya seorang bapak di dalam Kristus Tuhan, tanya anaknya. Kalau kau mau tahu seberapa hebatnya seorang suami di dalam Kristus Tuhan, tanya istrinya. Tapi kalau kau mau tahu seberapa hebat dia bersosialisasi sebagai anggota RT, RW, tanya tetangga sebelahnya. Nanti kita bisa tahu, benar enggak seperti itu? Kita jadikan semua bangsa murid Kristus. Karena cara termudah memuridkan orang bukanlah dengan kata-kata, tetapi apa saudara? Teladan hidup. Jadi cek teladan hidup kita seperti apa ini? Apa yang sudah kita nyatakan? Kalau bahasa pertanian, apa yang kita tabur? Apa yang kita tanam, ya itulah yang kita panen, betul? Kan nggak mungkin kita tidak menanam, kita memanen, betul nggak? Mungkin aja saudara. Bisa kok nggak menanam tapi memanen, betul kan? Bisa. Caranya nyolong saudara. Kalau nggak apa? Ya ngutang lah. Ngutang juga bisa panen bro. Ngutang kok. Bisa kok. Jadi bisa kita memanen, menuai, walaupun nggak punya kita. Tapi Tuhan nggak mau yang kayak gitu, saudara. Tuhan hanya perintahkan apa yang kau tabur, itulah yang kau. Jadi kalau orang lain yang menabur, jangan kau ikutan menuai. Sok rajin kau. Nabur aja enggak, ikut nanam aja enggak. Kok tiba-tiba giliran panen sibuk kali kau ikut-ikut. Tahu diri apa? Ini nyambung gak sih? Nyambung ya? Tenang bro. Badan sekecil ini dengan tingkat ketebalan lemak 0, sekian. Kalau khotbah selalu puasa dia saudara. Lebih dari 2100 kali saya khotbah sepanjang 20 tahun. Saya tidak boleh khotbah kalau nggak puasa. Kelihatan orang yang puasa ini saudara. Bu, kelihatan nggak orang yang puasa ini? Enggak ya? Kenapa? Terlalu lantang suaranya ya enggak? Kayak udah makan dua porsi dia enggak? Kolose 3:23 katakan apa? Aduh apa ya? Apapun juga. Oh, belum hafal ya?
1, 2, 3. Dengan apa saudara? Segenap hatimu. Ternyata kalau kita buat dengan segenap hati kita, kalau kita buat dengan segenap hati kita, sepenuh hati kita kepada Tuhan, badan itu jadi powerful gitu loh saudara. Badan daging ini yang katanya tua ini, itu jadi full. Kan ada itu motonya saudara ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat yakin. Ulangin ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat yakin. Yakin ya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Atau di dalam jiwa yang sehat yang terdapat tubuh yang sehat. Itu sudah saya perdebatkan sejak saya kelas 4 SD. Di SD Katolik Lubuk Pakam tahun 1980. Itu enggak salah itu, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kok protes aja, ditampar langsung. Kok kecil-kecil protes aja, tampar saudara. Jadi bisa gara-gara bertanya kita ditampar sama guru. Ini loh. Kelas 4 SD tahun 1980 SD Katolik. Kenapa? Itu salah itu Bu. Masa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa. Yang benar di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Banyak kali kok protes, ditampar jadi saudara. Sedih kali ya Pak, ya enggak? Kalian setuju enggak dengan anak kelas 4 SD tadi? Setuju enggak? Di dalam jiwa yang sehatlah maka terdapat tubuh yang sehat. Atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, mulai pening kan? Nah, ini kayaknya perlu ini KOM 100 ini. Supaya tahu. Nih saya kasih tahu bocoran KOM 100. Manusia itu sebenarnya adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ulangin ya, ini memang jam-jam rawan nih. Manusia itu sebenarnya adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam, yang mengendalikan siapa? Roh, jiwa atau tubuh? Udah nyambung belum? Jadi yang mengendalikan adalah, ulangin ya, sebenarnya manusia itu adalah roh, memiliki jiwa dan tinggal di dalam. Jadi yang mengendalikan apa? Roh. Jadi seharusnya pengendali yang mengendalikan. Jadi harusnya adalah di dalam roh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, baru terdapat tubuh yang sehat. Baca Alkitab supaya jangan malas kok. Pura-pura rajin ke gereja tapi nggak ngerti-ngerti terus. Umur udah 56 tahun ya kan. Malu sama yang umur 6 tahun ya. Zaman now gitu loh. Oke lah kita lanjutkan ya. Ini baru pembukaan ini. Langsung kita tutup aja lah ya. Kita tutup aja, kenapa? Pembukaan aja pun udah keras sekali, agak lain memang kalau dia khotbah. Jadi ternyata teladan hidup kita itu bisa menjadi dampak terhadap amanat agung. Bisa tidak mengijilin orang lain. Lihat teladan hidupmu, apa yang kau nyatakan itulah yang kau tabur. Nanti kau lihat hasilnya. Seperti apa? Gitu loh. Ya, hitung teladanmu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Firman Tuhan Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat, Galatia 6 ayat 7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi kita belajar hari ini adalah menabur dengan melimpah, maka menuai dengan melimpah. Itu judul khotbah hari ini. Ya, tapi Tuhan katakan bahwa apa saudara?
Galatia 6 ayat 7 tadi, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Maka cek apa yang kita tabur hari-hari ini. Mulai dari kita kecil sampai usia sekarang ini, apa yang sudah kita tabur? Apa yang telah kita teladankan di dalam hidup kita sehingga orang bisa lihat. Itu loh. Dampaknya apa? Ya. Yang pasti kalau kau tabur kebaikan, maka kau dapat kebaikan. Kau tabur kebenaran, kau dapat kebenaran. Tapi kau tabur kecurangan, ya dapat hal negatif di situ. Itu maksud Tuhan Yesus, Galatia 6 ayat 7. Ya, jadi hati-hati. Jadi amanat agung ini berbicara tentang bagaimana kita menjangkau jiwa di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Cara menjangkau bukan hebatnya kata-katamu, tapi teladan hidupmu ini loh, orang bisa lihat. Toko Clarissa di Pasar Baru Cikarang, berdiri tahun 2010 sampai sekarang. Mereka tahu kok pemiliknya pendeta. Tahu mereka. Yesus! Yesus! Itu biasa di Pasar Cikarang, saudara. Kayak begitu gayanya. Kira-kira kalau kayak gitu gimana kita di toko, ya kan? Yesus! Kira-kira. Bertato semua lagi. Mata udah merah-merah, 4 orang, ya kan? Kira-kira kayak gitu bagusnya diapain emang? Dia enggak nanya dulu. Ini pemilik toko Clarissa mantan preman bukan? Harusnya nanya dulu dia. Supaya sesama preman jangan berantem kan gitu. Hei, ada apa? Iya Mas Misya. Iya, ada apa? Empat orang langsung diam semua, termasuk yang di sini. Langsung diam semua. Ngeri kali konsum biji itu. Kecil dia tapi teriakannya ngeri, bro. Jangankan kita di sini, 4 preman langsung terdiam. Langsung gak jadi dia kecering-kecering. Iya misi ada apa, kan saya wajar nanya. Kenapa rupanya? Anda bilang permisi, saya bilang ada apa. Terus masalahnya di mana? Kan tinggal jawab. Enggak jadi om. Langsung pergi dia ngibrit. Sini! Saya bilang. Kamu kalau jadi preman jangan tanggung ya. Masa jadi preman-preman receh 1.000-2.000. Bikin malu sama preman aja lu ah. Ya om, mau apa om katanya. Muka lu ya jangan sampai gue lihat lagi ya. Tapi kalau lu mau perlu di lampu merah ntar gue tiap sore limitasi tuh. Kalau mau ketemu gue lagi. Kira-kira kayak gitu teladan hidup bukan? Teladan hidup bukan itu? Segala sesuatu yang kau lakukan itu adalah teladan hidup. Tinggal masalahnya teladan hidup yang baik, yang benar atau tidak. Yang memotivasi atau tidak di dalam kebenaran, itu masalahnya. Ya. Jadi kau cek. Ternyata gaya seperti itu di Pasar Cikarang cocok, saudara. Kenapa? Langsung hilang preman-preman, saudara. Jangan ngamen toko Clarissa. Ngeri bro katanya. Kecil dia tapi ngeri bentakannya. Serasa kayak ngebantak 80 orang. Ya iyalah mantan ketua pencak silat Merpati Putih nih bro, yang khotbah ini. Waktu dia kuliah di UGM dia ada 80 anggotanya. Ya kan, jadi kalau macam-macam kita bentak aja langsung pingsan biasanya saudara. Makanya kalau ketemu ya harus makan dulu ya biar agak kuat dengar bentakan. Oke ya, jadi dari situ kita tahu Tuhan mau kita cek apa yang harus kita tabur. Oke saudara, nah sekarang kita lihat nih. Sebenarnya setiap kita ini Tuhan minta supaya kita menabur. Semua kita ini. Ya, tabur. Tabur, terutama di ladang Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang menyediakan. Ingat, Tuhan Yesus itu selalu kasih perintah. Tidak sebatas perintah, dia siapkan.
Kita sebenarnya tinggal pakai aja, masalahnya kita nggak sadar itu. Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Tampilkan, biar tahu. Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Yuk, cepat. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, dia memberi hidup. Modelnya apa saudara? Model hidupnya? Apa? Kalau Tuhan Yesus datang, dia memberi kita supaya mempunyai hidup. Hidup yang seperti apa saudara? Sekarang di sini coba, yang hadir siapa yang sudah punya hidup kelimpahan? Ini yang sudah punya hidup kelimpahan belum? Belum? Kenapa? Belum ada kecering-kecering di sini, sama di sini gitu. Enggak gitu kelihatan yang kuning-kuning. Iya. Jadi belum kelimpahan gitu kan? Apalagi kayak saya cuma cincin nikah aja sebiji. Jam aja enggak punya. Tuh enggak punya saudara. Enggak ada saudara. Giliran khotbah jas nikah terus yang dipakai. Ini jas nikah aku ini. Aku pakai. Begitu. Iya kan? Jadi sini belum ada yang hidup berkelimpahan saudara. Belum ada. Cuma satu aja, operator doang. Yang lihatnya belum berkelimpahan ya. Berarti bohong Tuhan Yesus. Dia bohong ini. Dia bilang dia datang supaya kita dapat hidup. Dan hidupnya berkelimpahan. Padahal nggak ada di sini yang berkelimpahan. Berarti bohong dong dia. Janji tinggal janji dong. Ya kan yang bohong dong ya. Halo? Masih di situ? Loh dia kalau perintahkan, dia nyatakan itu benar semua saudara. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam kelimpahan. Jadi siapapun yang menganggap Yesus adalah Tuhannya, Juru Selamat, dia harus hidup dalam kelimpahan. Bukan semoga ya kira-kiranya lah kalau boleh. Enggak kayak gitu. Wahyu 3:20 katakan apabila ayo buruan. Wahyu 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan selalu menutup pintu hati kita. Begitu kita buka, dia masuk. Begitu masuk ngajak makan bareng saudara. Dia ngajak makan bareng. Kayak gitulah cara Tuhan bentuknya hidup kelimpahan. Jadi sebenarnya kita ini hidup dalam kelimpahan di dalam Tuhan. Biar saudara tahu. Ya. Di situ berbicara kelimpahan secara rohani. Hikmat Tuhan turun atas kita. Bukan secara jasmani. Banyaknya emasmu, banyak apartemenmu, banyak bisnismu. Bukan saudara. Itu berbicara supaya kamu memperoleh hidup dalam kelimpahan. Itu berbicara hikmat Tuhan dalam hidup secara rohani kamu melimpah. Sehingga tidak ada yang namanya mati ide. Sehingga akhirnya jadi mati gaya. Enggak ada di dalam anak Tuhan. Kenapa? Dia penuh dengan ide-ide karena hikmat Tuhan selalu ada jalan keluar. Ada solusi dalam hidupnya. Makanya dia selalu bisa bagian dari solusi. Jadi dia jadi mudah untuk berbagi, mudah untuk memberikan suatu teladan yang baik benar. Itu maksudnya saudara. Ini penting biar kita benahi cara berpikir kita. Oh iya ya hidup dalam kelimpahan itu begitu ya. Bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu memberikan hidup secara rohani saya sehingga saya selalu tahu apa yang terbaik yang harus saya lakukan menurut Tuhan Yesus. Bisa saudara ya? Nah, jadi hidup berkelimpahan sudah Tuhan berikan di sana dan ciri khas hidup berkelimpahan dalam Tuhan itu yang pertama adalah kita memiliki hidup yang kekal. Ciri hidup berkelimpahan, lihat secara rohani di sini berbicara saudara, bukan jasmani. Hati-hati menafsirkan ayat. Hidup berkelimpahan itu berbicara secara
rohani, artinya secara roh kita diberikan roh hikmat sehingga hikmat Tuhan selalu ada bagi kita. Tinggal pakai saudara, enggak kurang sehari demi hari, itu maksudnya. Jadi agak aneh kalau anak Tuhan bilang, aku lagi stres, aku nggak ada ide, aduh soalnya ini lagi kris moneter, wah ini lagi corona, segala macam. Bikin aja alasanmu terus aja kayak gitu. Nah, jadi yang benar adalah hidup berkelimpahan. Yang pertama, hidup memiliki hidup yang kekal. Yang kedua adalah paradigma perspektif surgawi. Jadi cara berpikir kita, cara berpikir sorga. Kita mengetahui kita memiliki yang namanya hidup kekal. Yang kedua, kita memiliki cara berpikir surgawi. Jadi kita nggak secara duniawi cara mikirnya, ya, cara sorga. Penguasa sorga itu maunya apa? Ya udah saya kerjakan aja. Begitu saudara. Maksud memiliki paradigma surgawi, kita mengerjakan apa yang menjadi pikiran pemilik sorga itu. Udah kerjakan aja begitu. Itu saudara. Ya. Makanya ketika saya kerjakan itu saudara, ibu kandung saya selalu langsung bilang saudara, sejak dia keluar dari Katolik, dia ikut GB yang gak jelas itu, loncat-loncat, nangis-nangis, gudubak-gudubuk. Yesusnya aja yang sibuk diurusinnya sama orang-orang yang tak jelas. Masa depannya gak dipikirin. Tabungan gak dipikirin mau nikah apa enggak, gaji privatnya habis saja untuk pelayanan terus. Jadi tambah sesat dia ikut keluar dari Katolik itu. Itulah kata mama kandungku, ibu kandungku bro. Masa-masa sulit 98 ke 2003 untuk membuktikan di hadapan ibu kandung bahwa Edison yang lama, yang dulu mantan preman anak malam di Jogja, itu udah taubat di Cikarang. Dia perlu lihat 5 tahun. Pada saat saya sudah penginjilan dari rumah ke rumah. Sepanjang 5 tahun 98 sampai 2003. Siapa yang rajin perpuluhan di sini? Nah, yang belum rajin lah ya. Tambah rajin saudara. Kalau saya nggak terlalu suka bahas perpuluhan. Kenapa? Saya 50, 60, 70% gaji saya untuk pelayanan. Sepanjang 2100 kali saya khotbah Mang, 20 tahun, saya nggak pernah bawa pulang amplop PK untuk anak istri saya. Nggak pernah saya bawa itu. Saya cari nafkah sendiri, ngajar privat dan dagang pakaian, walaupun saya pendeta. Nggak ada saudara. Kalau saya bawa dari gereja yang saya lihat cukup mapan, ambil. Bawa saudara, tapi nggak langsung saya kasih ke pos PI rumah doa. Ya jangan langsung dikasih lah. Tambahkanlah 1 juta 2 juta lagi dari dagang pakaianmu, dari ngajar perikatmu. Kalau bisa tambahkan 5 juta supaya jadi berubah wujud jadi AC. Kasihan tuh rumah-rumah doa pos PI. Kayak gitu saudara. Jadi nggak ada adikku kesempatan untuk ngambil, padatkan jadwal lamanya ya, supaya dapat amplop please deh. Enggak saudara. Emang dikira khotbah gini gampang? Gampang. Susah, kuliah teologi dulu kau, samanya dengan Bapak Gembala. Saya kuliah teologi dulu saya, 2,5 tahun di STB Tanjung Duren, 4,5 tahun di STB Petamburan. Bukan asal khotbah ini saudara, bayar itu SKS-nya, bukan gratis. Tapi giliran cuma dengar aja gratis, ngerjakan nggak mau. Cuma apa? Cuma dengarkan aja gratis, ngerjakan nggak mau. Agak lain memang. Dia yang sibuk kali kuliah teologi, keluar uangnya lagi. Giliran khotbah nggak dibawa pulang pegang tuh anak istrinya. Udah habis uang dari rumah untuk kuliah teologi demi ngurusin orang yang nggak jelas ya kan.
kayaknya ada yang salah dengan pengkhotbah itu, ya enggak? Agak lain memang dia. Makanya kurus terus badannya. Beda sama Bapak Gembalaku. Emang gue pikirin. Bodoh amat. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali melayani tetap melayani. Apa kata Tuhan Yesus, kerjakan aja. Enggak usah sibuk kali kau protes. Tanggung bulan lah, kurang inilah, kurang itu. Udah kerjakan aja, bagi aja. Nanti kau lihat cara Tuhan menyempurnakan pergumulanmu. Jangan ragukan. Ini yang khotbah ini udah merasakan, saudara. Gimana caranya 27 tahun pelayanan tanpa gaji dari gereja, tanpa bawa ulang PK. Sibuk kali lagi ngurus istri sama anak cari makan. Ambil kuliah, antar jemput lagi. Khotbah lagi ngurusin kayak kalian ini. Tahu gelap. Jadi udah tinggal dengar manis, nggak mau kerjakan. Udahlah kerjakan lah yang dibagikan hari ini ya. Supaya suatu saat kau nggak duduk hanya untuk ditumpang tangan. Ada saat nanti kau yang berdiri tumpang tangan orang-orang di sana. Hari ini mungkin kau sedang disenyumin orang-orang yang di pintu masuk Asar Greeter. Shalom, silakan masuk. Besok-besok kau yang kerja di situ. Saya nggak langsung jadi pengkhotbah, saya udah berkali-kali bilang di cabang ranting. Saya ngurus kursi dulu. Terima tamu aja belum bisa, cuma nyapu lantai aja saya kerjaan awal-awal pelayanan. Oke saudara ya, mulai kita bikin tabur di ladang Tuhan. Enggak tiba-tiba jadi pendeta begini, enggak. Saya cuma ngumpulin kertas saja. Sampah-sampahnya di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, Villa Bekasi Indah 2 Tambun. Pimpinan Kris Marantika udah meninggal, saudara. Jadi nggak tiba-tiba jadi pendeta, saudara. Sakit memang, tapi udahlah. Di dalam Tuhan semuanya asik-asik aja, saudara ya. Asik-asik. Nah, jadi dari situ kita tahu yang kedua, paradigma kita berubah sesuai yang Tuhan mau. Yang ketiga, mental hidup kita berkelimpahan. Artinya hidup berkelimpahan memiliki mental berkelimpahan. Artinya cara berpikir kita selalu merasa cukup. Mau banyak, mau gede masalah selalu merasa cukup. Kalau kita sudah merasa cukup, kita jadi mudah bersyukur kepada Tuhan dan jadi kita mudah berbagi ke orang lain. Yang sulit orang bersyukur dan sulit berbagi ke orang lain karena dia selalu merasa kurang, bro, atau merasa berkelebihan sehingga dia tenggelam di dalam kelebihan. Pernah lihat lebah mati di sarang madu? Nah, kayak gitulah kira-kira. Lebah mati di sarang madu, mati dia dengan kekayaannya. Jadi nggak sempat lagi merespon orang lain. Kayak begitu, saudara. Jadi mulai dari sekarang ubah paradigma, saya mau hidup berkelimpahan dengan model 1, mental berkelimpahan. Ciri khasnya apa? Selalu merasa cukup. Karena doa Bapa kami, cukupkanlah apa? Iya kan? Tuhan aja bilang, berilah kami makanan pada ini yang enggak melimpah juga, cukup aja gitu. Kenapa? Kalau kita bisa melihat segala sesuatu cukup, itu jadi mudah kita bersyukur, jadi mudah berbagi ke orang lain. Segini cukup kok, ya udah kasih. Kesulitan kita karena kita selalu merasa berkurang. Oke, sampai di situ ya. Jadi kita tahu sekarang kita memiliki hidup berkelimpahan. Nah, prinsip menabur, saudara, ada 3. Yang pertama, cara kita menabur. Kalau kita menabur dikit, jelaslah kita menuai sedikit. Jadi perhatikan cara kita menabur ya dalam hidup ini. Kalau kau menabur banyak, pasti menuai banyak. Itu yang saya alami. Kira-kira 50, 60, 70% gaji dipakai pelayanan itu gede apa kecil, Amang? Perpuluhan lewat enggak? Lewat jauh ya. Apalagi ditinggalkan amplop, ya enggak? Apalagi enggak digaji. Mau Amang bikin kayak gitu? Dengan resiko 48 kilo berat Amang. Aku mau. Setengah umurku kulakukan, saudara. Sehat enggak? Walaupun belang-belang rambutnya, ya enggak? Di dalam Tuhan full power, saudara. Makanya lakukan dengan segenap hati seperti itu Tuhan. Nanti kau lihat mukjizat demi mukjizat. Kira-kira satu amplop berapa? Kali 2100 berapa kira-kira?
Kira-kira ditukar totalnya itu dapat apartemen Mekarta enggak? Dapat? Yakin? Hah? Dapat? Dapat ya? Itu udah diganti Tuhan Yesus. Bulan kemarin serah terima Mekarta. Walaupun janjinya 6 tahun yang lalu enggak tepat. Tuhan Yesus kita enggak pernah berutang, saudara. So what gitu loh. Ya, sekarang udah dengar nih kan pesannya ya. Udah tahu ya? Apa? Tabur! Jangan takut. Yang kedua, cara kau menabur. Yang pertama berapa banyak. Yang kedua, tujuanmu menabur. Untuk apa? Untuk ya untuk menuai ya enggak? Kayak Partagi gitu kan. Iyalah, tabur ya tuai gitu kan. Ya enggak lah. Tujuanmu menabur di ladang Tuhan hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu aja. Jangan ada motivasi lain. Yang terakhir, udah terakhir. Mantap, ini udah terakhir nih saudara. Siap-siapkan peralatan mau pulang kita. Fokus terhadap area tabur tuai. Yang mana aja itu yang perlu ditabur-tabur itu. Yang pertama, fokuslah kepada Tuhan. Kalau kita menabur, maka hidup kita disempurnakan oleh Tuhan. Yang kedua, fokuslah kepada rumah Tuhan, maka rumah kita pun akan dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Yang ketiga, fokuslah kepada pekerjaan Tuhan, maka seluruh pekerjaan kita juga akan dibela oleh Tuhan. Jangan ragukan itu. Fokus Tuhan, fokus rumah Tuhan, fokus pekerjaan Tuhan. Nanti kau lihat, dirimu akan dibuat melewati mujizat demi mujizat, rumah tanggamu dibela Tuhan, dan pekerjaanmu disempurnakan. Kalau kau pas dengar firman ini posisi manajer, bisa jadi ke depan jadi janganlah jadi owner. Masa cuman direktur? Please deh. Kalau bisa lebih kenapa kurang? Ya enggak? Wajahmu lebih mirip owner daripada direktur. Tinggal bilang amin, bro. Ya iyalah. Aku sejak kuliah di Jogja, UGM, Teknik Kimia UGM tahun 89, baru 3 bulan saya kuliah, langsung dapat murid privat di Don Bosco, di Steladus khusus cewek Katolik, Don Bosco khusus cowok Katolik, dan Bob Kris 1-2 khusus Kristen Protestan. Saya dapat murid saudara, baru 3 bulan kuliah. Tahun 1989, tahu nggak dapat penghasilan ngajar privat waktu itu? 850.000 saudara. Banyak nggak itu? Banyak ya? Berarti kita sefrekuensi. Karena tahu konversinya. 850.000 dulu itu, tahun 1989, bulan 10 di Jogja, itu tinggi banget. Kenapa? Karena biaya hidup di Jogja tahun segitu cuma 30.000 3 kali makan sehari selama 30 hari. Cuma 30.000 saudara. Giliran ulang tahun UGM Desember, sepatah dua patah kata dari kakak kelas yang lagi kerja di Tangerang, PT Tangerang. Mas, silakan. Adik-adik yang sudah bergabung di Teknik Kimia UGM, selamat bergabung. Kita best of the best di Indonesia, yes. Teknik Kimia UGM, yes katanya. Mas, nanya mas, udah kerja berapa lama di Tangerang, PT Tangerang? 3 bulan mas. 3 bulan dek, 3 bulan, oke. Kuliah kemarin berapa lama di UGM? Mas, 5 tahun. Nah sekarang udah 3 bulan kerja di Tangerang, iya. Berapa gajinya? Mantap deh, berapa mas? 600.000. Bangga kali dia 600.000 kerja 3 bulan. Kuliah 5, awak 3 bulan ya baru kuliah sama-sama UGM. Udah 850 gajiku. Lama-lama jadi pening awak ya enggak? Capek-capek awak sampai berotak, sampai botak gini kuliah. Kok PT pula yang kaya?
Cuma digaji kagak kalah 605 tahun kuliah. Sementara aku baru 3 bulan ya aku kuliah udah gaji 850. Halo, itu pun cuma 3 jam per hari kerja ngajar privat. Ada yang salah konversi kayaknya. Jadi lebih bagus jadi owner bro. Maka sejak awal aku nggak pernah ikut kemana-mana. Ciptakan aja bisnis ya nggak. Jadi owner sekaligus dewan komisaris sekaligus pimpinan direktur ya enggak. Sudahlah ya sampai situ dulu materi kita. Jadi mulai sekarang kita tahu saudara apa? Perhatikan area tabur tuai kita. Apa itu area tabur pertama? Fokuslah ke Tuhan. Yang kedua fokus ke rumah Tuhan. Ya kalau rumah Tuhan ini minta dukungan segala macam jangan ragu kasihkan aja. Walaupun mama kandungmu bilang sesat kali dia sejak masuk GB itu. Sibuk kali Yesusnya aja yang diurus-urus sama orang yang gak jelas itu. Dirinya gak diurus, tenang bro. Jangan ribut kok sama mama kandungmu. Diam aja, masuk ruang doamu doa aja dulu. Nanti kau lihat cara Tuhan membelamu. Gak ada di dalam Tuhan sesat. Saya ngerasakan saudara. Amin. Ya sudah percaya aja lah. Karena aku memang jalani. Benar, walaupun sakit tapi percaya. Tuhan akan sempurnakan hari demi hari. Ya, yang ketiga fokus ke pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Gembala minta kita satu tim dalam pelayanan, jangan ragu bro. Belum waktunya, belum ini, aduh lagi tanggung segala macam. Enggak ada bro. Begitu kau bilang siap, nanti Tuhan atur segalanya. Jadi bisa kau ikut semua jadwal. Termasuk jadwal doa dan segala macam jadwal kunjung. Bisa semua saudara. Amin. Amin. Ya, saya mantan ketua kelompok sel orang tua 7 tahun. Atas 16 kepala keluarga saudara. Ya, saya bisa kok sambil ngerjakan itu saya juga masih ketua kelompok sel. 7 tahun. Oke ya, jadi mulai sekarang perhatikan kita masuk di dalam tabur dan tuai dalam melakukan amanat agung. Beranilah menabur, nanti kau akan tuai. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh belajar kepada firman Tuhan bagaimana kami menikmati, mengikuti visi dari Tuhan itu menjadi menghidupi amanat agung. Menjangkau jiwa dan itu mulai dari teladan hidup kami. Teladan hidup yang berani menabur walaupun situasi tidak mendukung. Karena kami percaya Tuhan yang menyempurnakan. Semua yang telah menerima katakan amin. Baik, mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan menabur bagi rumah Tuhan. Dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapak Ibu Tata dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Di ibadah pertama ini kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah melawat kami. Engkau telah memberikan pengertian yang baru bagi kami oleh kebenaran firman-Mu. Bapak terima kasih juga Tuhan atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak dalam surga. Kami para jemaat-Mu dan pelayan-Mu GBP, KP, PCP. Akan mengangkat tangan kami dan arahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Dan akan berkati hamba-Mu. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan.
Setiap apa yang ditabur hamba-Mu oleh Bapak Pendeta Edison, Alfred Turnip, pagi hari ini bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Dan kami melakukan kehendak-Mu. Menjadi penuai-penuai akhir zaman. Menjadi saksi-saksi Kristus. Melakukan pekerjaan yang Kau berikan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan, dan mampukan dia Tuhan. Menjadi sakti dan menjadi berkat bagi orang banyak. Berkati pelayanannya, usaha dan pekerjaannya. Bahkan rumah tangganya berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dan kami percaya kami telah dipulihkan dengan firman-Mu. Dan kami mengerti setiap rancangan-rancangan bagi setiap kami. Dan kami siap untuk melakukannya Tuhan. Untuk menjadi penuai akhir zaman. Menjadi saksi-saksi Kristus di dalam menuntaskan amanat agung. Begitu juga persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Baik persepuluhan. Berkatlah persembahan khusus bahkan diakonia. Bapak, kami percaya setiap apa yang kami berikan untuk investasi dan kerajaan Allah, semua tidak akan kami dengan sia-sia. Kau akan berkati setiap kami Tuhan berkelimpahan apa yang Kau janjikan bagi setiap kami. Sebab itu juga sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Antarkan kami dan tibakan kami di rumah dan keselamatan daripada Allah. Kalau roh kecelakaan marah bahaya mengintai dalam perjalanan. Kami tolak patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini. Biarlah kami rindu menerima berkat-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapa Gembala kami. Dalam nama Yesus. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Al-Kudus yang menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus memberkati.